Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rica Desiana Utami, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022 Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Sejarah dengan nomor peserta UKG 20169824668 dan nomor daftar ujian 2022723607 siap mengikuti ujian kinerja. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan KM untuk memimpin doa. Duduk, siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa di pagi hari ini. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyi dulu ya dari Sabang sampai Merauke. Silakan semuanya berdiri dan tolong Aska untuk memimpin nyanyian kita hari ini. Dari Sabang sampai Merauke, Berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku bernyanyi padamu, menunjuk tanah airku, Indonesia. Oke, terima kasih kepada Aska. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, yang hari ini tidak hadir siapa saja? Fahri, kenapa? Fahri sakit. Siapa lagi? Perus, kenapa? Sakit. Siapa lagi? Tasya, kenapa? Oke, sakit. Subhanallah, baik yang sakit. Kita doakan yang sakit supaya cepat sembuh. Amin. Dan kalian yang sehat selalu sehat. Makanya kalian harus jaga pola hati, pola pikiran, pola makan, dan pola tidur. Ini aja suka begadang ya. Kata Roma Irama juga begadang itu tidak ada gunanya. Begadang buat kerjain tugas boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena ada gunanya. Karena ada artinya. Kan kebiasaannya suka deadline kalau ngerjain tugas, makanya suka begadang. Makanya kalau misalkan begadang itu nggak boleh, kalian kalau punya tugas jangan suka di deadline, jangan sistem kebut semalam. Ya harus rajin berarti kan ya, menyicil tugas. Oke, karena itu kalian pun harus rajin yang namanya belajar, apalagi datang ke sekolah. Tetap semangat ya. Salam sejarah. Semangat ya. Masih ada yang ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Oke, Fadlan, silakan Fadlan. Dari pelajaran sebelumnya yang sebelum kita pelajari itu yaitu kita belajar tentang perkembangan luar angkasa, transportasi, persenjataan, dan TIK, Bu. Benar sekali, minggu kemarin kita telah membahas tentang perkembangan iptek luar angkasa, persenjataan, transportasi, dan informasi dan komunikasi. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi nih, adakah yang ingat apa saja atau contoh-contoh dari perkembangan tersebut? Siapa? Oke, Tommy, silakan Tommy. Perkembangan transportasi, contohnya seperti mobil, motor, pesawat, kereta, kapal laut. Terima kasih. Ya, luar biasa jawaban dari Tommy. Tommy tadi sudah memberikan contoh perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang transportasi. Oke, sekarang ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Oke, Fala, silakan Fala. Contohnya sosial media, gadget, sama online shop.
tadi Fala sudah menyebutkan contoh ya, contoh dari perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi. Tadi ada yang disebut adalah media sosial. Media sosial ini selalu kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya kan jauh lah ya, kayak Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook ya. Itu pasti kalian gunakan. Pasti salah satunya di antara 4 yang ibu sebutkan pasti setiap hari kalian lihat. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya, luar biasa maksudnya pembelajaran kita di minggu yang lalu. Oke, hari ini kita akan masih berhubungan dengan minggu kemarin ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang luar angkasa, persenjataan, transportasi, dan juga informasi dan komunikasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dampak dari perkembangan iptek tersebut. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu setelah siswa dan guru bertanya jawab tentang dampak perkembangan iptek, siswa dapat menganalisis dampak positif dari perkembangan iptek dengan tepat. Yang kedua, setelah siswa dan guru berdiskusi tentang dampak perkembangan iptek, siswa mampu menganalisis dampak negatif perkembangan iptek bagi kehidupan manusia dengan jujur, cermat, dan percaya diri. Dan yang ketiga, setelah siswa dan guru berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil analisis dan evaluasi mengenai dampak negatif perkembangan iptek dalam bentuk presentasi secara sistematis dan keseluruhan dengan mengembangkan sikap penuh rasa tanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur, disiplin, dan bekerja sama. Jadi diharapkan kalian setelah kita pembelajaran hari ini, kalian sudah tahu nih mana yang dampak negatif dalam perkembangan iptek dan juga mana dampak positif dari perkembangan iptek. Pembelajaran kita hari ini menggunakan metode problem based learning, di mana nanti Ibu akan memberikan permasalahan kepada kalian dan kalian akan menjawab permasalahannya secara berkelompok. Oke, silakan kalian amati video yang Ibu tampilkan ya. Silakan kalian amati di depan. Itu video pertama, itu pertama dengan bikin video ketawa. Satu lagi ya, nanti setelah kalian mengambil kedua video yang Ibu tayangkan, kalian harus memberikan tanggapan atau apa saja yang kalian dapatkan dari kedua video ini ya. Yang membuat video ini luar biasa. Kalian bisa melihat ya nanti kedua video tersebut. Oke, sekarang siapa yang mau mengungkapkan apa yang sudah kalian lihat dari kedua video yang sudah ditampilkan? Angkat tangan. Oh, Indra dulu, silakan Indra. Secara keseluruhan saya mengamati bahwa kedua video tersebut menjelaskan tentang dampak pengaruh iptek mengenai informasi dan komunikasi. Yang video pertama itu informasi dan komunikasi itu punya dampak positif dan negatif. Saya punya dampak positifnya ya. Saya punya teman orang Filipina dan situ saya bertukar bahasa budaya sama dia. Dan itu adalah salah satu dampak positifnya.
Kemudian dampak negatifnya itu saya sering juga ngelihat di kolom section, atau kolom section itu maksudnya kayak komentar gitu di internet. Banyak juga yang saling menghujat gitu. Itu yang menurut saya adalah dampak negatif dari iptek informasi dan komunikasi. Nah, untuk video yang kedua itu menurut saya amati dengan berkembangnya iptek komunikasi ini, orang-orang lebih peduli sama dirinya masing-masing. Apa-apa tuh di-upload, apa-apa tuh di-viralkan, dan itu jadi privasi orang tuh sekarang tuh makin mudah untuk diakses gitu, padahal itu privasi orang. Nah, situ juga ada juga yang kecelakaan langsung bukannya ditolongin malah di video gitu. Itu yang menurut saya sangat-sangat miris sih, dan sudah bisa terlihat zaman sekarang seperti itu. Demikian. Luar biasa ya Pak, sudah diutarakan oleh Indra. Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Oke, Agis, silakan. Dari video yang saya tadi lihat tentang ilmu komunikasi, dari video yang pertama itu ada dampak positif dan negatif. Menurut saya dampak positifnya itu bisa kayak kita saling berkomunikasi dari jarak jauh gitu. Terus dampak negatifnya itu maraknya penipuan dan judi online. Dan video yang kedua itu tuh kayak kita tuh kayak setiap orang tuh kayak ambisius dengan internet, kayak ingin viral dan selainnya gitu. Terima kasih. Oke, luar biasa ya, telah diutarakan oleh Agis. Sekarang siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan pada Mugi. Setelah mengamati kedua video tersebut, dari video yang pertama bahwa ada dampak positif dan negatif dari video tersebut. Yang pertama, dampak positif dari video tersebut adalah kita bisa mendekatkan yang jauh, dan dampak negatif kita bisa menjauhkan yang dekat. Dan video kedua adalah semakin majunya perkembangan iptek sehingga mereka lupa akan kewajiban mereka sebagai makhluk sosial dan tidak saling menolong karena terpaut oleh gadget. Sekian. Luar biasa yang sudah diungkapkan oleh Agis, Indra, dan Mugi. Sekarang siapa lagi terakhir? Siapa lagi yang mau ingin mengungkapkan pendapatnya tentang kedua video yang tadi yang saya bayangkan? Silakan. Jadi kesimpulan ini yang dapat saya petik dari dua video tersebut. Video pertama yaitu menjelaskan tentang dampak negatif dan juga dampak positif. Nah, dampak positifnya itu bisa memudahkan dalam berbisnis. Selain itu juga dampak negatifnya itu sangat maraknya penipuan online. Nah, dari video kedua yaitu semakin menurunnya akhlak dari seseorang. Jadi mereka itu lebih mementingkan viral daripada harga diri sendiri. Nah, setelah itu juga kita sebagai pelajar harus mendampakinya itu dengan sikap yang selektif. Jadi kita harus lebih memilih lagi mana sih yang lebih positif yang kita gunakan dan mana juga dampak negatif yang harus kita hindari. Begitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Maya. Luar biasa ya, dari pernyataan yang sudah diungkapkan oleh Indra, Agis, Mugi, dan Mayang bisa menangkap kedua video yang tadi ya. Yang pertama betul, tadi diperlihatkan dampak perkembangan dari informasi dan komunikasi ya. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positifnya itu adalah kita dapat berkomunikasi dengan waktu yang singkat dengan jarak yang jauh. Terus ada pula ada dampak negatifnya ya. Tadi disoroti oleh Ibu adalah yang pertama, pengguna judi online sangat mudah mengakses aplikasi judinya tanpa harus datang ke tempat judi, hanya dengan duduk dan dengan modal internet atau gadget, internet dan gadget. Nah itu. Dan juga tadi ada maraknya pornografi, karena internet yaitu dunia maya bebas ya, diakses oleh siapa saja. Nah kadang tuh orang tua kadang suka lost control, lupa tidak disetting aturan di internetnya. Kalau sekarang kan udah bisa ya, bisa disetting ya untuk usia berapa tahun agar anak-anak yang di bawah umur atau bahkan kalian pun tidak bisa mengakses situs-situs orang dewasa begitu. Nah, yang tadi yang terakhir video kedua ya betul. Turunnya rasa kemanusiaan. Bukan turun lagi, nggak adanya rasa kemanusiaan. Nah, dari kedua video yang sudah kalian
tonton ya, tadi lihat, amati. Ternyata dalam perkembangan iptek itu ada dampaknya, ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Jadi kalau yang menguntungkan itu berarti namanya dampak positif. Kalau merugikan berarti itu masuknya ke dalam dampak negatif. Setelah tadi kalian melihat dampak informasi dalam video ya, baik dampak positif maupun negatif. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan nih untuk kalian ya. Apa saja dampak positif dari perkembangan iptek yang kalian rasakan? Boleh dalam bidang misalkan luar angkasa, persenjataan, transportasi, ataupun ilmu pengasihan dan komunikasi. Oke, silakan siapa yang mau berpendapat? Wah, luar biasa nih, banyak sekali ya. Oke, kita pilih. Silakan Aldi. Menurut saya dampak positif dari perkembangan iptek, jadi iptek yang akan saya bahas itu iptek informasi dan komunikasi yang saya rasakan saat ini. Contohnya seperti kita mudah berkomunikasi satu dengan yang lainnya hanya dengan menggunakan handphone, dan satunya lagi itu contoh lainnya itu kayak kita berbelanja lebih mudah hanya dengan menggunakan HP. Juga kita bisa berbelanja, kita pesan apa udah sampai ke rumah kan, biasanya kita belanja harus datang ke tokonya dulu kan ya. Sekarang kita dipermudah dengan adanya iptek informasi dan komunikasi ini. Oke, tadi yang sudah diberi contoh yang dirasakan oleh Aldi ya, yaitu adalah mudahnya komunikasi ya dengan teman yang jaraknya jauh, dan juga mudahnya berbelanja online. Tanpa harus datang ke tempat, kita dapat melakukan belanja dan barangnya datang ke rumah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Aldi. Oke, sekali lagi siapa yang mau berpendapat selain tadi Aldi mengungkapkan, ada lagi yang berbeda dengan Aldi? Oke, Alia, silakan Alia. Dari dampak yang saya rasakan ini yaitu dampak positif di bidang komunikasi, yaitu memudahkan saya dalam mengakses segalanya dengan cepat dan tepat. Dari bidang transportasi memudahkan saya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Terima kasih. Ya, luar biasa yang sudah dikatakan oleh Alia ya, bahwa Alia itu bisa mengakses informasi dengan cepat dan juga bisa memudahkan memindahkan Alia, bukan hanya Alia saja tapi barang juga dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada lagi yang berbeda dengan Alia? Dampak positif yang dirasakan. Oke, silakan Alwi. Dampak positif dari perkembangan iptek yang saya rasakan ada di bidang kedua-duanya ya. Cuman yang lebih saya rasakan ada di bidang informasi dan komunikasi. Karena apa? Karena selama saya memegang handphone yang saya miliki, saya dapat mengetahui hal-hal yang memang tidak bisa diketahui melalui informasi yang lain gitu. Kalau misalnya di HP kan bisa lebih cepat dan juga bisa lebih tepat juga jika kita mengetahui sumber yang emang terpercaya gitu. Terima kasih, Bu. Oke, ternyata apa yang sudah dirasakan oleh Alwi tidak jauh beda dengan Alia ya. Kata Alwi, kita harus memfilter ya informasi yang kita dapatkan. Apakah informasi itu benar atau tidak? Selamat semuanya. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Ini masih ada. Selamat semuanya. Setelah tadi kita membahas dampak positif yang kalian rasakan ya dalam kehidupan kalian sehari-hari, sekarang Ibu mau bertanya nih, ada pertanyaan baru lagi ya. Apa dampak negatif dari perkembangan iptek yang kalian rasakan saat ini? Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Angkat tangan. Oke, apa? Silakan. Dampak negatifnya, anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat sekitar. Terima kasih. Oke, luar biasa yang sudah tadi ditarakan oleh Aska ya, bahwa salah satu dampak negatif dari perkembangan iptek adalah anak kurang berbaur dengan teman sebayanya. Kenapa? Ya karena anak tersebut itu lebih fokus terhadap gadget. Betul sekali, gadget dunianya, sehingga kemampuan seseorang untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain itu sangat kurang. Oke, next. Selanjutnya siapa lagi yang mau berpendapat? Oke, Salman, silakan Salman. Dampak negatif iptek ialah hilangnya privasi yang kita miliki karena banyaknya perkembangan di luar sana.
Luar biasa yang sudah diucapkan oleh Salman. Tadi Salman memberikan contoh dari dampak negatif itu adalah tidak adanya ranah privasi ya. Karena apa? Karena zaman sekarang atau mungkin karena kita baru kenal gadget, rata-rata ya orang yang baru kenal gadget itu memviralkan atau memposting apapun yang dilakukan, baik di rumah, di sekolah, dimanapun, sehingga tidak ada yang namanya privacy. Nah itu ya, nah kalian tuh harus memfilter nih, jangan apa-apa diposting, karena nggak semuanya itu harus diposting. Oke, siapa lagi yang berbeda pendapatnya dengan Salman dan Aska? Ada lagi? Oke, Ine, silakan Ine. Dampak negatif dari perkembangan iptek yaitu malasnya belajar karena sudah kecanduan bermain game. Sama banyaknya anak yang di bawah umur mengalami kecelakaan lalu lintas. Oke, yang tadi sudah dikemukakan oleh ini adalah dampak negatif kecanduan main game. Di sini ada yang suka main game? Yang masih kecanduan itu seperti apa sih? Netflix sampai matanya panas. Ya, betul. Yang sampai tidak tidur, lupa makan, ya lupa minum, tidak ngerjain PR, sampai tidak sekolah. Nah, itu yang namanya kecanduan main game online. Main game boleh nggak? Boleh. Untuk refreshing kalian ya, refreshing yang mumet tugas terus di sekolah, sesekali main game itu boleh. Yang penting harus ingat. Oke, beri tangan dulu untuk semuanya. Setelah tadi kita membahas tentang dampak negatif dan dampak positif dari perkembangan iptek, nah sekarang ada pertanyaan ini dari Ibu. Bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir dampak negatif dari perkembangan iptek tersebut? Nah, perkembangan iptek kan yang minggu kemarin Ibu jelaskan ada 4 ya. Perkembangan iptek luar angkasa, perkembangan iptek persenjataan, perkembangan iptek transportasi, dan perkembangan iptek informasi dan komunikasi. Nah, kalian memilih dari keempat perkembangan iptek. Pilih salah satu dari 4. Nah, kalian mengerjakannya secara berkelompok. Sekarang silakan kalian duduk sesuai kelompok berdasarkan hobi kalian. Sok, duduk sesuai dengan hobi kalian, berdasarkan hobi kalian kelompok. Sudah duduk secara berkelompok? Oke, Ibu minta tolong kepada ya Ferry untuk membagikan LKPD-nya. Terima kasih kepada Ferry yang sudah membantu Ibu. Oke, sudah ada KPD-nya masing-masing kelompok? Sudah ada belum? Oke, kalian lihat ya, Ibu akan menjelaskan cara kerjanya. Yang pertama adalah duduklah sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Sudah? Jadi ini mah bukan dibagikan ya, tapi sesuai dengan hobi atau minat kalian. Nah, setelah duduk secara berkelompok, diskusikanlah beserta teman kelompok mengenai permasalahan yang diberikan pada KPD. Permasalahan di depan dari KPD juga ada ya. Kalian diskusikan. Kemudian kalian harus mencari jawabannya, bisa di internet, di modul atau buku paket yang kalian punya. Terus, setelah menemukan jawaban dari permasalahan yang dipecahkan, tuliskan jawabannya pada lembar LKPD. Lakukan selama 10 menit. Setelah itu presentasi sekitar maksimal 8 menit per kelompok, ada tanya jawab. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, silakan kerjakan. Sekarang waktunya 10 menit dari sekarang. Ada yang tidak? Oke, luar biasa. Sudah bagi-bagi
kelompok udah bagi-bagi ya. Ada kesulitan nggak? Ya, luar biasa. Ya, tak terasa 10 menit sudah berlalu. Sekarang kita akan presentasikan hasil temuan kalian, hasil diskusi kalian dengan kelompok. Oke, kita mulai dari kelompok menantang. Tenang, kelompok menantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perkembangan iptek dalam era globalisasi di bidang transportasi. Sebelum mempresentasikan, kami menunjukkan yel-yel dulu. Kelompok killing. Yang pertama akan dibacakan oleh Gita. Dampak negatif pertama yaitu minyak bumi semakin langka seiring perkembangan dan pemakaian alat transportasi terus-menerus. Solusinya, menghemat pemakaian listrik, mencari sumber energi alternatif baru, mengonversi dari penggunaan minyak tanah ke gas,
menggunakan BBM secara bijak, dan mengubah pola pikir masyarakat. Yang kedua akan dibacakan oleh Ina Setiawati. Meningkatkan resiko polusi udara. Solusinya dengan meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Pasalnya, situasi ini terjadi karena banyaknya asap pembuangan yang dihasilkan oleh kendaraan, baik motor atau mobil. Yang ketiga akan dibacakan oleh Amiluddin. Merawat mesin kendaraan secara rutin, kemudian membuat taman di halaman rumah. Aktivitas ini akan membuat udara di sekitar rumah terasa lebih segar. Terakhir akan dibacakan oleh Alia. Jadi dampak yang ketiga atau terakhir ini meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, di mana seperti misalnya kalau kalian membawa motor ugal-ugalan atau tidak memperhatikan motor ini apakah aman atau tidak, itu akan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Nah, solusinya yang pertama ini, pastikan kondisi kendaraan kalian ini dalam kondisi baik, atau kalian mengecek dulu nih kendaraan tersebut apakah remnya masih aman atau enggak, atau bannya ini atau kurang angin dan atau tidak. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri yang lengkap. Seperti kalau misalnya kita dalam mobil nih menggunakan alat pelindung dirinya itu yaitu sabuk pengaman. Nah, kalau yang di kendaraan motor kita menggunakan jaket atau helm untuk pelindung diri kita. Yang ketiga, pastikan kita dalam kondisi sehat dan prima. Nah, kalau misalnya kita membawa motor ini, pastikan dulu nih kondisi kita baik atau tidak. Jangan membawa motor pas kondisi kita ini tidak baik, itu akan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, jaga jarak dengan kendaraan lain. Jadi jangan dempet-dempetan dengan kendaraan lain, itu bisa mengakibatkan juga kecelakaan. Yang terakhir, selalu taati aturan berkendara, seperti misalnya kayak lampu merah nih, kita taati, jangan langsung nyerobos aja masih lampu merah juga. Nah, Apakah ada yang ingin bertanya? Siapa? Indra. Baik, pertanyaan saya adalah, kan transportasi itu ada dampak positif negatifnya. Nah, kan di sini kan kita membahas tentang negatifnya. Tapi kenapa sih manusia itu butuh banget transportasi? Sekian. Saya tampung dulu dalam pertanyaan ini. Apakah ada yang dipertanyakan lagi? Lita. izin bertanya kepada kelompok kalian, bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia? Izin menjawab pertanyaan Indra, tadi kan kenapa ya? Karena walaupun ada dampak negatif, ada dampak positif bagi kehidupan manusia. Misalnya, kita dapat memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, transportasi juga membuka peluang kerja untuk pengangguran, kayak misalnya kita menjadi JNT, terus kayak project, terus kayak Gojek dan lain sebagainya. Nah, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Talita. Mampu meningkatkan produktivitas dan nilai jual suatu kawasan lewat pengiriman dan penyebaran hasil industri, hasil pertanian, tanah, atau lainnya. Salah satu manfaat alat transportasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia adalah mempercepat perkembangan suatu wilayah. Kesimpulannya adalah, dapat kita simpulkan bahwa dampak negatif teknologi transportasi dapat diminimalisir atau dapat diatasi dengan cara membatasi diri dari penggunaan transportasi secara berlebihan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan untuk kelompok healing. Dengan semangat ya. Itu dampak yang diungkapkan oleh kelompok healing adalah terjadinya atau rawannya kecelakaan lalu lintas. Dan apa sih solusi yang diterapkan oleh kelompok? Yaitu yang pertama harus mengecek kondisi kendaraan. Yang kedua harus menggunakan pelindung diri, mau naik motor, mau naik mobil. Nah, kebiasaan nih yang naik motor kadang-kadang itu di jalan lupa pakai helm. Padahal kalau kecelakaan, amit-amit ya, nauzubillah min dzalik ya, itu adalah pelindung yang paling pertama melindungi diri kita. Tadi ada lagi harus dalam keadaan sehat. Kalau merasa pusing 7 keliling, jangan bawa kendaraan, baik motor maupun mobil. Lebih baik kalian naik kendaraan umum atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya ya. Terus ada lagi harus mengikuti aturan tata tertib lalu lintas. Kalau lampu merah harus
Garansi. Lampu hijau baru jalan. Oke, kalau begitu luar biasa penampilan kalian hari ini. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Luar biasa, kalian sudah bisa menganalisis dampak negatif dari setiap iptek dan juga mencari tahu solusinya bagaimana agar dampak negatif ini bisa diatasi atau minimal terminimalisir lah ya. Jangan sampai menjadi bumerang di kemudian hari. Oke, karena sudah beres, silakan AKPD-nya dikumpulkan kepada Ibu. Setiap kelompok wajib memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan kelompok satu dulu, kelompok satu ya, untuk memberikan kesimpulan hari ini. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini. Baik, kesimpulan yang kelompok kami bisa simpulkan yakni kita bisa mengetahui dampak negatif dari perkembangan iptek sekarang dan juga ada solusinya. Kemudian juga ditampilkan video yang tadi itu, yang video kedua itu benar-benar sangat memprihatinkan sekali ya. Nah, maka dari itu jadiin pelajaran untuk kita semua untuk bisa memanfaatkan iptek lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Oke, jadi yang dapat kalian ambil pembelajaran hari ini adalah kalian bisa meminimalisir ya dampak negatif dari penggunaan teknologi, terutama apalagi teknologi interpretasi dan juga ilmu komunikasi dan komunikasi, karena itu adalah iptek yang melekat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi pesan Ibu, gunakanlah teknologi sebijak mungkin ya. Sekarang kalian lihat handphone kalian, Ibu mengirimkan link lewat WF, ada evaluasi pembelajaran yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Nggak banyak-banyak kok, cuman ada 3 soal aja untuk menguji apakah kalian paham pembelajaran hari ini atau tidak. Silakan kerjakan, jangan lupa ya isi nama kalian, nama asli, jangan nama bohong ya. Oh, silakan. Oke, waktunya habis? Sudah selesai? Sudah. Sudah, semuanya udah masuk, alhamdulillah. Oke, jangan dulu dilepas handphonenya, karena masih ada satu lagi yang harus kalian isi, yaitu adalah refleksi. Refleksi pembelajaran kalian hari ini. Ibu kirimkan lagi linknya. Isi refleksi itu yang pertama adalah apa yang telah kalian pelajari hari ini. Masih ingat dong apa yang kalian pelajari hari ini ya? Tulis kalian di sana kalau yang tadi pegang ini esai, sesuai dengan isi hati kalian isinya ya, jangan isi hati orang lain. Yang kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa nih dari awal sampai akhir? Apakah ketika presentasi, apakah ketika menjawab pertanyaan, atau apapun itu terserah ya, hanya kalian yang sendiri yang tahu. Yang ketiga, apa yang belum kalian pahami pada pelajaran hari ini? Yang belum apa? Kalau sudah semuanya paham, tulis aja saya sudah paham pembelajaran hari ini. Oke, sudah diisi? Oke, masih ada yang belum? Tunggu. Oke, kita tunggu dulu sampai semuanya isi. Sudah, Bu. Sudah? Alhamdulillah. Karena materi kita sudah selesai ya. Minggu depan kita akan ulangan tentang materi perkembangan iptek. Sudah beres materi ya. Karena sudah beres, minggu depan kita akan ulangan harian. Tolong persiapkan sebaik mungkin. Oke, tak terasa waktu sudah berlalu. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya. Oke, silakan pimpin doa penutupan hari ini supaya pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah ya, yang sudah kita pelajari gitu ya, diserap dengan baik oleh diri kita. Oke, silakan Alwi. Duduk siap Kurau. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai, ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.